Ya, lawan Vietnam di final malam ini, misi Garuda Muda adalah juara Piala AFF U23 di kandang sendiri di Stadion GBK. Pertandingan final ini pun diprediksi akan berjalan ketat. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Fenard Huta Barat. Bung Feve, apa kabar? Sehat? Kabar baik, sehat. Ya, kita tidak hanya berdua, di luar juga ada bergabung bersama kami. Ada mantan pelatih Timnas Indonesia, Coach Neil Maizar, dan supporter Timnas yang dijuluki JJSKW, Mas Hanafi. Mas Hanafi dan Coach Neil, apa kabar? Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, seperti biasa kita akan tampilkan sejumlah informasi di belakang saya ini. Ada 2 tahun yang lalu di ajang yang sama, Garuda Muda juga harus mengakui keunggulan Vietnam di laga puncak dengan kalah adu penalti. Lalu apakah kali ini akan kembali berpotensi adu penalti lagi meski pelatih Gal Vandenberg ingin laga tuntas selama 90 menit? Nah, Jens Reven sejauh ini menjadi mesin gol di AFF U23 dengan 7 gol, sementara 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Arkan Fikri 1 gol dan Raihan Hanan 1 gol. Bung Feve, ya. Informasinya Jens Reven dan Arkan Fikri ini bisa saja nggak bermain. Betul. Kalau misalnya mereka ini betul-betul tidak bermain, kira-kira bagaimana peluang kita melawan Vietnam? Saya pikir harus ada plan B ya bagi seorang Gerard Vandenberg. Kemarin juga dicoba pada saat di partai, walaupun memang bukan Jens Reven ya, artinya Arkan Fikri tidak bermain. Di sana dimainkan ada Dominikus Dion, bahkan juga ada Donitri dimainkan ke tengah. Tapi kita lihat tidak terlalu maksimal untuk memberikan umpan-umpan ya, karena karakter permainan sangat berbeda. Sementara kalau kita tahu Jens Reven, kalau tidak dimainkan tentunya pasti akan ada opsi lain, yaitu mungkin Hoki Caraka yang dimainkan di sana. Karena memang satu-satunya pilihan adalah Hoki Caraka. Cuman kalau saya menyikapinya memang pada saat kita memang sangat sulit untuk bisa mencetak gol, memang harus banyak opsi lain yang memang bisa dikreativitaskan di sektor tengah. Karena apa? Dari line kedua ini mungkin menurut saya yang sangat butuh ya, lebih mobile untuk bisa memberikan ancaman kepada pertahanan lawan. Apalagi kalau kita lihat Vietnam ini penampilannya sangat luar biasa. Mereka bermain sangat kolektif dan mereka disiplin permainannya. Oke, baik. Coach, ini kalau menurut Anda bagaimana? Kalau Arkan Fikri kita sudah pernah beberapa pertandingan tidak bermain ketika Arkan Fikri cedera. Tapi kalau Jens Reven ini juga absen di laga ini, bagaimana kira-kira Coach Neil? Ya, kalau melihat dari komposisi pemain, kalau Jens Reven tidak main ya tentu ini problem buat kita. Karena kan hanya ada tapi tadi pagi bisa main katanya. Tapi kalau nggak main ya problem juga ini. Harus ada game plan tersendiri nih. Ya mudah-mudahan lah dia. Kalau Hoki Caraka kan bisa juga sih. Tapi memang untuk seperti yang kemarin ketika dia mencetak gol di menit ke-42 dengan dia heading yang lebih besar, Samin Pembien, pemain Thailand yang tidak bisa mengantisipasi. Nah, kalau Hoki Caraka kan tidak begitu terlalu tinggi dengan jadi kalau bola crossing nanti itu ada masalah. Tapi mudah-mudahan ada alternatif lain lah buat Coach Gerard, bagaimana dia mengganti starting 11 yang terbaik, karena dia yang tahu dengan kapasitas pemain, kompetensi pemain yang dia latih selama ini, tentu dia beritahu siapa penggantinya. Kita lihat nanti siapa yang dia harapkan, apakah Hoki Caraka atau yang itu, Bang. Oke, Mas Hanafi, kalau Jens Reven nggak main gimana nih kira-kira? Bisa menang nggak nih kita? Bisa menang, pasti bisa. Cuma ada sulit juga ya, karena kan top skor sementara masih Reven ya. Gitu. Semoga malam ini Hoki Caraka bisa memaksimalkan finishingnya biar membawa Indonesia juara. Oke, baik. Itu kalau kita berbicara dengan tim kita ya, Timnas. Sedangkan kita akan berbicara juga dengan tim Vietnam yang menjadi lawan kita pada malam hari ini. Nah, ini ada 3 pemain Vietnam yang kita tahu sejauh ini wajib menjadi perhatian bagi lini pertahanan Indonesia. Karena terbukti mereka bisa menghasilkan gol dari sejumlah pemain di beberapa posisi. Nah, kita lihat ini ada pemain-pemain yang kita sebut berbahaya begitu ya untuk Indonesia ya. Ada Kuat Phang Kang mencetak 1 gol, dia seorang gelandang. Kemudian ada Nguyen Hue Min, dia seorang bek tengah mencetak 2 gol. Kemudian Nguyen Dinh Bak, seorang penyerang, 2 gol juga. Bagaimana Bung Feve melihat pemain-pemain Vietnam?
Iya, kita pada saya malam setuju hari ya. Ini memang pemain yang sangat berbahaya. Apalagi kalau kita bicara dengan Nguyen Hyo-min ini pemain back tengah yang selalu maju pada saat ada bola-bola set piece. Makanya dia bisa mencetak 2 gol ya. Iya. Karena dia pemain belakang dan dia bisa memanfaatkan pada saat bola-bola set piece. Sementara Nguyen, Din Bak In dan juga ini Kwat Van Kangen ini menurut saya yang sangat berbahaya. Karena mereka bermain di posisi depan dan pada saat kemarin melawan Filipina, ini nomor 10 ini mencetak 1 gol juga nih. Dan saya melihat penampilan sangat luar biasa. Nah, di sini memang perlu ya yang namanya disiplin dari seorang Kakang Rudianto bahkan juga Kadek Arel untuk tidak terlalu banyak terfokus untuk memberikan tekanan atau dalam penguasaan bola ke depan. Jadi pada saat kita kena counter, semua harus siap. Terutama juga para pemain fullback kanan kiri kita. Mereka punya winger juga sangat cepat. Jadi artinya memang pekerjaan yang tidak gampang untuk di final ini. Karena kita tahu Vietnam datang ingin mencetak hat-trick. 3 kali juara berturut-turut. Sementara Indonesia akan mencoba menyamai kalau juara jadi 2 sama dengan Vietnam. Nah ini menurut saya ini tantangan yang sangat berat bagi para pemain kita untuk bisa menjaga keseimbangan permainan menyerang dan juga defense. Ya kita nggak boleh kalah lagi dong ya melawan Vietnam ya. Tapi disebut nih Vietnam ini mereka punya senjata rahasia itu adalah umpan silangnya. Benar nggak sih mereka ini mempunyai kekuatan di situ? Itu yang tadi saya katakan bahwa mereka kuat dari sektor flank. Itu yang membuat mereka harus diwaspadai di sektor flank. Jadi kalau misalnya di flank ini dimatikan, jadi tidak ada umpan-umpan silang ke area pertahanan kita. Nah ini menurut saya yang memang perlu diwaspadai karena selain mereka cepat dalam permainan bola-bola pendek, tapi mereka juga kuat dari bola udara. Seperti itu. Bola udara ya. Baik, Coach Neil, kalau menurut Anda permainan Vietnam seperti apa yang perlu kita waspadai, Coach Neil? Kalau Vietnam ini karena dia itu tim yang sangat luar biasa, ada kelebihan Vietnam ini dia tidak pernah menyerah sampai kapanpun. Jadi kekuatan ini tercermin dari permainan dia ketika dia mengalahkan Filipina dan dia kuat dalam menyerang, kuat dalam bertahan dan ada pemain gelandang dia kalau nggak salah Victor Lee ya, itu sangat luar biasa dan kita harus mewaspadai itu. Saya nggak yakin kalau dia Vietnam main seperti di Thailand karena Thailand kan menunggu nih dalam pertahanan dia. Tapi kalau Vietnam dia akan ikut menyerang, dia ingin memenang pertandingan, dia ingin menunjukkan bahwa dia tim yang super dan bisa merebut kemenangan dan bisa juara untuk kedua kalinya. Walaupun kita dari statement dari pelatihnya dia bilang ini pertandingan seru, dia sudah mempelajari cara bermain Indonesia yang sangat atraktif, yang sangat menyerang. Tapi kita harus pandai kalau kita main seperti kita melawan Thailand. Yang harus kita waspadai adalah transisi menyerang bertahan karena ruang di belakang kan kosong. Nah itu yang harus kita waspadai. Tapi saya pikir Gerrard sebagai head coach dia sudah mempelajari kan dia sudah menganalisis juga bagaimana kekuatan Vietnam dalam bertahan, dalam menyerang, transisi bertahan menyerang dan siapa key playernya, kunci-kunci permainan kita. Dan ini pertandingan seru bilang dari pelatih dari Vietnam. Nah kita lihat malam ini mudah-mudahan taktikal strategi yang diharapkan yang dipraktekkan oleh Gerrard di pertandingan lawan Thailand itu akan bisa dimaksimalkan. Walaupun misalkan nanti Arkan Titi nggak main atau si Jens Revan tidak main, tapi kita harus yakin kita ini kan mempunyai pendukung yang sangat luar biasa yang nanti mungkin akan memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Gitu Bang, menurut saya. Ya Bung Feo, menurut Anda yang membuat Vietnam itu bisa juara 2 kali berturut-turut selama ini apa sih kekuatan terbesar mereka? Iya, kalau saya mereka bermain secara kolektivitas tim dengan baik ya. Dengan strategi permainan juga yang mereka mainkan ini menurut saya ini benar-benar bagus sekali. Jadi artinya mereka itu sama-sama tidak terlalu tergantung pada 1-2 pemain. Ini yang menurut saya satu tim yang menurut saya akan menjadi lebih bagus karena mereka tetap siapapun yang dimainkan dengan strategi apapun yang dimainkan oleh pelatih, mereka bisa menjalankan dengan begitu bagus. Terutama saya setuju dikatakan oleh Coach Neil bahwa mereka mempunyai kemampuan fisik yang sangat luar biasa. Stamina ya berarti ya. Stamina. Nah, ini yang harus diwaspadai kalau kita bisa sampai nanti ke perpanjangan waktu, mereka masih kuat stamina itu sangat berbahaya. Kalau bisa habis di 2 kali 45 aja udah cukup. Dan untuk Indonesia harusnya ya. Untuk Indonesia tapi untuk 2 pertandingan terakhir mereka juga meraih kemenangan setelah tertinggal lebih dulu ya begitu. Betul, artinya mereka punya mental juara. Mereka memang juara bertahan. Mereka tertinggal pun mereka masih bisa mengejar. Tapi juga ingat, kita kemarin juga sempat tertinggal dan kita bisa menyamakan kedudukan dan menang walaupun dengan adu penalti. Artinya kita juga harus punya mental yang sama seperti mereka. Terutama kita bermain sebagai tuan rumah, ya kan? Motivasi harus tambah karena saya yakin Garuda semua Garuda Indonesia akan nonton ke GBK. Stadion pasti penuh. Pasti penuh. Baik, Mas Hanafi, kita perlu takut nggak sih melawan Vietnam, Mas Hanafi? Kalau perlu takut ya harus diwaspadai sih lebih tepatnya. Harus diwaspadai karena di 3 pertandingan terakhir kan Vietnam belum pernah kalah dan seri ya. Dia selalu menang
Dan lihat pertandingan terakhir Indonesia juga banyak diserang. Itu yang harus diwaspadai lini pertahanan timnas Indonesia untuk final hari ini. Oke. Mas Hanafi kan lagi di GBK ya. Ini persiapannya apa nih untuk menonton Indonesia melawan Vietnam nih, Mas Hanafi? Ya sejauh ini persiapannya udah aman ya, ada atribut-atribut dan tadi saya juga lihat sekitar GBK sudah dipenuhi dengan supporter yang lain. Oke, udah pasti udah ramai banget begitu ya. Sekarang kita akan cermati dulu mengenai profil dari kedua pelatih, Gerald Vandenberg versus Kim Sang-sik. Nah, Kim Sang-sik ini lebih lama dari Vandenberg bekerja di Vietnam. Nah, kita lihat ini adalah statistik di Piala AFF U23 2025. Kim Sang-sik menang 3 kali, kemudian Gerald Vandenberg menang 3 kali satu seri karena memang di fase grup kita lawannya lebih banyak begitu ya. Bung Feve, bagaimana menurut Anda mengenai kiprah Vietnam bersama Kim Sang-sik ini bagaimana menurut Anda? Tadi udah dibahas oleh Mas Kevin ya bahwa Kim Sang-sik ini udah cukup lama ya menukangi tim dari Vietnam U23. Artinya memang dia sudah mengerti bagaimana para pemainnya dan chemistry itu sudah mereka dapatkan berbanding terbalik dengan Gerald Vandenberg yang belum begitu lama memegang tim nasional kita. Artinya dengan pengalaman dari Gerald Vandenberg yang juga kita tahu mantan pemain tim nasional Belanda pernah menjuarai Piala Eropa dan ini mungkin yang kita harapkan bisa tularkan kepada tim kita, pemain kita. Artinya dengan apa istilahnya belum begitu lama pun dia bisa membuat satu perubahan permainan menurut saya dari pertandingan pertama melawan lawan Brunei itu menurut saya itu sangat atraktif ya. Walaupun pemainnya lemah Brunei, tapi cara permainan kita tuh bola mengalir, ball possession sangat luar biasa. Sama ketika lawan Thailand pun juga sama. Kita mempunyai ball possession sangat luar biasa. Tapi betul kita masih punya kekurangan. Ingat ini Vietnam tim juara bertahan, berbeda dengan tim yang sudah kita lawan. Artinya di sini kita perlu waspada tingkat tinggi, sehingga akhirnya kita bisa coba mencegah jangan sampai ini tim cetak gol duluan ke gawang kita. Tapi pola permainan Gerald Vandenberg itu sudah kelihatan. Kalau menurut saya sudah ya, bagaimana mereka bermain atraktif, penguasaan bola yang begitu bagus ya, terutama ketika pada saat Arkan bermain, ini alur bola sangat luar biasa ya, kepada di kanan kiri ada Rahmat Arjuna, di kanan ada Raihan, dan ini menurut saya yang harus terus dikembangkan kalau memang ini tidak bermain Arkan. Siapapun yang bermain kita harus menggunakan banyak di sektor flank permainan, karena kalau kita terus menuju kepada Jens Raven atau hoki di tengah, dan ini akan sangat sulit karena apa? Pasti akan banyak penjagaan ketat kepada striker kita. Nah artinya adalah second line yang harus banyak lebih menopang ke depan. Ya, apalagi kalau misalnya Jens Raven nggak main ya, lini tengah kemudian harus dihadapi. Oke, Coach Neil, pelatih Vietnam punya keunggulan karena dia lebih lama gitu melatih Vietnam. Tanggapan Anda bagaimana? Coach Neil? Bentar, Pak. Siap. Ya, kalau Vietnam, ya Vietnam kan? Pelatih Vietnam. Kalau pelatih Vietnam saya pikir ya gini, kemarin itu kan dia sangat bagus dalam menyerang dan sangat bagus dalam bertahan. Kekuatan timnya itu terletak di 3 gelandang bertahannya yang saya mungkin kurang tahu nama jadinya. Tapi saya lihat Mujeng Kim dan Mujeng Nang itu 3 gelandang yang sangat atraktif dan mempunyai killing pas, killer pas dan mempunyai kombinasi yang sangat luar biasa. Jadi kita bisa aja dihancurkan dengan pergerakan dari Vietnam. Karena gelandang mereka ini itu yang diandalkan oleh pelatih dari Korea Selatan. Dan dia di dalam bertahan dia kompak defense dan juga transisi dia dari bertahan menyerang ini kekuatan besar dia. Jadi ya ketika dia dapat bola dia scoring goal bukan terattack, dan dia ketika kalah bola di depan dia langsung press ke arah pertahanan lawan, dan itu sangat kekuatan di pada itu yang harus diwaspadai oleh Gerard, karena Gerard kan kalau secara taktikal strategi dia pemain menyerang nih. Ketika melawan Thailand aja sekitar 60% sampai 75% itu kita menguasai bola. Tapi kan ketika kita lengah dalam pertahanan transisi dari attack to defense kan kita kurang itu. Sehingga tercipta gol di menit ke-6. Alhamdulillah dengan taktik strategi dia memasukkan Stradi di menit ke-65 dan memasukkan satu lagi itu bisa menghasilkan gol. Artinya ini pertarungan 2 taktikal yang attack, ya sama-sama kuat dalam menyerang dan sama-sama kuat dalam bertahan, dan punya kelemahan dalam menyerang, punya kelemahan juga dalam bertahan. Jadi bilang tim ini
ini pertandingan seru dan Vietnam juga yakin untuk menang. Dan Indonesia juga melalui konferensi pers, Gerald bilang dia yakin untuk menang dan dia ingin menyelesaikan pertandingan ini 2 kali 45 menit 90 menit. Gitu Bang. Jadi memang ini seru di ronde ini. Oke, baik. Saya ke Mas Hanafi dulu sebelum kita membahas mengenai prediksi formasi ya. Mas Hanafi, sebagai supporter inginnya kita menampilkan permainan seperti apa sih Mas Hanafi? Semoga malam ini kita bisa dapat menjebol gawang Vietnam terlebih dahulu ya. Jangan sampai tertinggal. Ya, dan terakhir dia kan mainnya cukup keras ya Vietnam, udah diwanti-wanti sama Pak Erick Thohir. Ya, semoga kita menang mental karena main di kandang sendiri. Dan itu yang paling penting bisa unggul terlebih dahulu untuk timnas Indonesia. Oke. Kalau misalnya Vietnam bermain keras, perlu nggak kita juga bermain keras juga Mas Hanafi? Perlu, tapi jangan sampai mencederai lawan ya, karena harus fair juga kan sebagai pemain persepak bola. Oke, baik. Itu juga harapan kita bersama. Nah, kita akan tampilkan dulu ya prediksi formasi untuk Indonesia di final kali ini. Kita memprediksi kalau nanti Vandenberg ini masih akan menggunakan formasi andalannya 4-3-3. Ini juga sudah menjadi andalan Vandenberg sejak fase grup. Emar Diansyah, pahlawan kita melawan Thailand juga sudah dipasang di situ. Kemudian ada Donitri, Kadel Arel, Kakang, Ahmad Maulana, Dominikus Dion, Robi Darwis, dan Tony Firmansyah kalau dia kemudian main. Kemudian ada Rahmat Arjuna, Jens Raven, dan kemudian Raihan Hanan. Sekali lagi, kalau dia bermain. Tanggapan Anda, apakah ini formasi kita yang terbaik ketika melawan Vietnam nanti malam, Bung Fefe? Ya, saya pikir ini yang terbaik ya. Tadi saya juga sudah kebayang bahwa ini akan formasi yang akan dimainkan oleh Gerald Vandenberg. Cuman mungkin di kanan ini, kalau saya lihat mungkin bisa juga Buffon yang dimainkan selain Maulana. Ya, sejak awal begitu ya Buffon ya. Oke, kalau misal Arkan Fikri bermain, kira-kira nanti posisinya akan di mana nih misalnya dia main nih, kira-kira nih, siapa yang keluar? Kalau Arkan yang bermain tentunya pasti Dominikus Dion ya, karena kita tahu dari pertandingan pertama sampai pertandingan pada saat melawan Malaysia pun, komposisi tengah itu adalah Tony Firmansyah, Robi Darwis, dan juga ada Arkan Fikri. Kalau Jens Raven nggak main, Hoki Caraka pasti masuk Udah ya? pasti Hoki Caraka. Oke, baik. Coach Neil, apakah ini formasi yang terbaik untuk melawan Vietnam? So ini terbaik, karena kalau menurut saya kalau Arkan nggak main, pasti Dion lah yang main kan. Tapi kalau Arkan main, mungkin Donitri bisa dipilih. Jadi di belakang ada Kakang, ada Kadek, ada kanan, ada entah saya lupa tadi, Rahmat Maulana. Di tengah ada Robi Darwis, Tony Firmansyah, dan Dion. Jadi kalau ini diturunkan, ini formasi terbaik. Cuma nanti kalau misalnya si Arkan nggak main, ini yang jadi permasalahan. Akademi juga masuk dalam lagi di ranking Indonesia bersedikit. Juga nanti kalau nggak main, Raven yang main itu mungkin Hoki Caraka. Jadi saya harap pertandingan malam ini ya bisa menjadi yang terbaik buat kita dan ditonton oleh beribu-ribu orang ini masuk ke stadion. Ya, ini kebanggaan buat kita kalau kita juara di rumah kita sendiri. Tapi pertandingan seru. Karena jangan sampai kita adu penalti lagi. Dan kita yakinin apa yang dikatakan Gerard Kompres itu kan menjadi kenyataan. Karena Gerard bilang dia tidak mau adu penalti. Tapi kalau misalnya adu penalti lagi, kita kemenangan berpihak pada kita. Itu Bang dari saya untuk pertandingan malam ini. Ya, baik. Bung Fefe, kalau misalnya akhirnya nanti pertandingan 90 menit berakhir, perpanjangan waktu sampai adu penalti, kira-kira perubahan strategi apa yang akan dilakukan oleh Gerald Vandenberg? Kemarin kan juga sempat dibilang ya kalau strateginya agak lain untuk pemain belakang ditaruh di depan, itu bagaimana? Ya, pastinya situasional ya. Melihat bagaimana kebutuhan dalam tim juga, kita tahu kemarin juga karena tertinggal, memaksakan satu strategi baru memainkan dua pemain yang nyatanya itu adalah pemain belakang ya. Ada Schuneman, Brandon, dan juga ada Ferrari yang dipaksa untuk membantu memberikan pressure ke sektor pertahanan daripada Thailand. Dan ternyata berhasil ketika pada saat ada corner Raihan Hanan ya. Tapi ini kan berbeda. Melawan Vietnam ini pastinya situasi akan berbeda. Akan ada yang namanya anti strategi dari setiap pelatih, karena pasti setiap pelatih sudah menganalisa nih kekuatan dari masing-masing tim. Apa yang terkuat, apa yang lemahnya. Dan ini menurut saya yang akan membuat pelatih harus selalu siap
untuk bisa merubah komposisi pada saat dibutuhkan. Dan jadi kalau pertanyaannya bahwa nanti bagaimana pada saat nanti perpanjangan, tentunya kesiapan fisik dari pemain lah yang harus kita perhatikan. Di sisi faktor apa tuh, di posisi mana yang kurang, itulah yang harus kita tambah pemain baru gitu. Ya, kemarin udah main 120 menit, masa hari ini main 120 menit lagi? Kira-kira gimana tuh? Pasti lelah ya. Pasti lelah ya. Oke, Bung Fefe terakhir prediksi akan berapa skornya? Kira-kira 90 menit atau perpanjangan waktu atau penalti? Silakan. Kalau misalnya 2x45, saya mungkin lihatnya tipis ya. 2-1, 1-0 untuk Indonesia, tapi kalau misalnya perpanjangan, ya pasti akan ke penalti lagi ya. Tetap saya dukung Indonesia untuk bisa menang. Disitulah dukungan supporter sangat penting begitu kita adu penalti. Setuju. Baik, Bung Fefe, Coach Neil, dan Mas Hanafi, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Kita doakan Indonesia menang pada malam hari untuk juara Piala AFF U23 2025. Selamat malam semuanya. Pemirsa, kemana-mana kami akan kembali berbagi informasi penting lainnya usai jeda berikut ini.